Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Azhar Sirojudin. Saya kader HMI dari cabang Kabupaten Bandung. Saya akan menjelaskan tentang materi Ideopolitor Stratak yang telah disampaikan oleh Pak Muhammad Arbayanto di dalam forum intermediate LK2 cabang Blitar. Nah, sebenarnya ini adalah materi Ideopolitor Stratak yang kedua, karena yang pertama itu sudah dijelaskan kemarin hari dan sudah saya upload di YouTube. Namun saya mungkin kali ini tidak akan membahas secara definitif atau teoritik kembali mengenai Ideopolitor Stratak. Jelas pembahasan kali ini mungkin akan pembahasan mengenai taktis dan kondisi geopolitik di Indonesia saat ini. Nah, untuk kader HMI sendiri, kita telah mengenal dengan istilah kepemimpinan manajemen organisasi, yang mana untuk mencapai misi tersebut itu harus atau perlu akan adanya Ideopolitor Stratak di sana. Nah, dulu materi Ideopolitor Stratak ini disampaikan di LK1. Yang pertama, mungkin saya akan membicarakan tentang relasi ideologi dan kekuasaan. Ideologi itu kan tidak hanya berbicara mengenai ide, tetapi juga berbicara mengenai internalisasi kepada individu dari sebuah organisasi atau kekuasaan. Nah, asal kata dari ideologi tersebut ada yang mengatakan bahwa politik itu asal katanya polis, ada yang mengatakan bahwa politik itu asal katanya yang artinya itu kekuasaan, kota. Ada juga yang mengartikan itu sebagai kebijakan. Kemudian secara politik di Indonesia itu kita bisa melakukan gerakan politik melalui politik struktural dan politik kultural. Politik struktural adalah politik yang mana untuk merubah suatu hal dan untuk mempengaruhi suatu hal itu perlu masuk pada lembaga tersebut, lingkar kebijakan tersebut. Sedangkan secara kultural, untuk mempengaruhi suatu lembaga atau kekuasaan itu harus melakukan intervensi dengan membuat kelompok penekan seperti demonstrasi, siwar dan lain-lainnya, supaya apa yang diharapkan oleh suatu kelompok dalam gerakannya itu bisa terjadi. Nah, di dalam relasi kekuasaan di Indonesia ini ada 5 lembaga, bisa atau 5 golongan. Yaitu yang pertama militer. Ini memang sudah diwariskan dari zaman raja dulu. Kekuasaan dengan militer itu saling berdampingan. Yang kedua itu ada birokrasi. Kemudian yang ketiga itu ada cendekiawan. Contohnya di zaman dulu itu ada ahli nujum atau ahli sihir yang selalu berada di dekat pemerintah. Yang keempat itu ada kapital. Sedangkan yang kelima itu ada politisi. Nah, politisi ini kan sekarang dari adanya Magna Carta di Inggris, politisi itu bisa mengkritik pemerintah. Apa konsep dasar dari NDP tentang Ideopolitor Stratak ini? Konsepnya yaitu adalah NDP pasal 6 ayat paragraf 4. Nah, hari ini di Indonesia kita sedang ramai membicarakan politik identitas. Mungkin disinggung oleh pemateri kemarin itu mulai dari tahun 2017, 2016, politik identitas 2019, pemilihan presiden dan lain sebagainya. Hal ini menjadi selain itu, karena pemateri berasal dari
Bawaslu sektor elektoral, maka beliau meninjau penelitian atau database bahwasanya pemilih yang irasional itu ada 84%, sedang 87%, sedangkan pemilih yang rasional itu ada cuma 13% di Indonesia ini. Artinya intervensi dan pengaruh itu bisa kuat dan memberikan dampak yang signifikan seperti itu. Kemudian kita ada 3 generasi di Indonesia ini, yakni generasi kemerdekaan yang diperjuangkan oleh para pejuang kemerdekaan, kemudian generasi perang ideologi, dan kemudian generasi penikmat. Kekurangan yang ada dari aspek-aspek hari ini yaitu kekurangan HMI dalam literasi dan power research. Terima kasih, itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.